Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah Rabbul Izzati, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang senantiasa tak henti mencurahkan, memberikan serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga alhamdulillah biidznillah di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, di Jumat ketiga di tahun yang baru 2021, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, satukan kita, kumpulkan kita di majlis ilmu, di majlis yang insyaallah kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Kita semua akan mendapatkan ketenangan dari Allah. Kita semua akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nama kita pun akan disebut di hadapan makhluk Allah yang mulia, dan mudah-mudahan istiqomahnya kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran terbaik untuk kita, pahala yang terbaik untuk kita, imbalan yang terbaik untuk kita berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Akang-akang, para pemuda yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bagaimana kabarnya? Sehat darah mangkang? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terlihat wajah-wajah yang penuh dengan kebaikan insyaallah ya. Wajah-wajah yang penuh dengan cinta. Tadi MC-nya sudah mengingatkan kita dengan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering kali dilupakan oleh banyak manusia. Kebanyakan manusia melupakan dua nikmat ini, yakni nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, waktu luang. Insyaallah hadirnya kita di sini adalah tidak termasuk kategori manusia hamba yang melupakan dua nikmat tersebut. Justru hadirnya kita, diberikan nikmat kesehatan oleh Allah dan kesempatan waktu luang untuk mengkaji, adalah bagian dari rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan dua nikmat tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemarin Kamis 14 Januari 2021, kita semua kaum muslimin dikejutkan oleh berita wafatnya, syahidnya seorang ulama asal Madinah yang memilih dakwah dan menghabiskan masa hidupnya menyampaikan pesan-pesan ilahi di negeri yang kita cintai, Indonesia. Ulama yang humble, tawadu, yang istiqomah menyampaikan pesan-pesan dakwah Al-Quran. Ulama yang senantiasa menebarkan cinta kasih, kasih sayang, ukhuwah persaudaraan, kini telah meninggalkan kita semua. Syekh Ali Jabir, baru kemarin kita mendengar berita tersebut. Beliau wafat, beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja berita ini membuat kita tercengang, kaget sekaligus sedih, karena
nyata banyak ulama-ulama yang masih muda yang kemudian telah mendahului kita, yang kalau kita lihat kecintaan beliau kepada Al-Quran ini dari berbagai usia ya, termasuk kepada anak-anak. Beliau selalu memuliakan anak-anak, beliau pun selalu memuliakan anak-anak disabilitas dengan memberikan Al-Quran braille audio pen itu secara gratis cuma-cuma. Tiada lain harapannya adalah ingin generasi-generasi ke depan menjadi generasi-generasi Al-Quran. Semangat beliau dalam menyampaikan, menebarkan pesan-pesan Al-Quran ini tentu tidak boleh putus, tidak boleh terhenti, harus dilanjutkan oleh kita sebagai generasi-generasi muda memiliki semangat cinta terhadap Al-Quranul Karim. Para pemuda dan pemudi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita yakin ya, dengan adanya berita kematian seseorang, maka manusia harus meyakini kita semua merupakan makhluk Allah yang pasti akan mengalami pula kematian, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Semua kita akan kembali kepada Allah. Baik itu yang muda maupun yang tua akan kembali kepada Allah. Baik itu yang sehat maupun yang sakit, ketika takdirnya kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk berakhir dalam kondisi sehat, karena tidak sedikit orang yang meninggal dunia dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi jag-jag ya, selesai futsal bahkannya futsal tiba-tiba diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan kemudian kita menganggap bahwasanya kematian itu masih sangat jauh sekali dari diri kita. Justru kematian itu sungguh sangat dekat dengan kita. Dimanapun kita berada, kematian itu pasti akan menghampiri kita, meskipun kita berada di tembok ataupun bangunan yang tinggi, yang besar, yang kokoh, kita bersembunyi di sana pun, seseorang tidak bisa kemudian melarikan diri dari yang namanya kematian. Kalau ajal sudah menimpa pada diri kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun wa la yastaqdim. Tidak ada kemudian manusia yang mampu menghindari kematian, mengakhiri kematian, ataupun menginginkan segera dengan kematian. Jadi kematian ini misteri. Biasa janten saatos pangaosan di Masjid Muhajirin saha heula tah. Nah, wajah-wajah nama benten ya, wajah-wajah tatapan tajam ke saya, bawa-bawa anjeunna gitu nya. Bawa-bawa ustadna heula gitunya. Bawa-bawa jamaahna heula, jangan-jangan ustadznya dulu yang duluan kembali kepada Allah. Tadi MC sudah menyampaikan 14 hari katanya terpapar, tapi bukan terpapar Covid kan. Sekian jamaah aduh ya bahaya ya Covid ya. Alhamdulillah saya tidak Covid, cuman memang betul 14 hari 2 minggu 2 pekan itu full di rumah, tumbang gitu ya, dengan berbagai sakit yang diderita ya, termasuk sakit mengingat mantan-mantan saya dahulu gitu. Itu yang paling berat itu ya. Tapi karena kitanya ingat bahwasanya kita akan mati, kita ingat bahwasanya kita sudah memiliki pasangan yang terbaik yang sudah Allah tetapkan, sehingga pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat itu segera pergi dari diri kita. Jadi konon katanya yang kalau orang sakit fisik masih bisa diobati ya teteh ya. Tapi yang berat itu ketika sakitnya adalah sakit hati, sakit jiwa. Mungkin dikhianati teman, kita sedang merintis pekerjaan, kita sudah di posisi yang sangat-sangat nyaman, tiba-tiba ada orang yang tidak suka dengan kita, lantas sakit. Itu biasanya sebelum masuk ke fisik itu berawal dari sakit hati, sakit jiwa. Dan itu ternyata
Nyata ada orang yang mengalami di posisi yang sudah nyaman di kantornya, tiba-tiba ada orang yang tidak suka, iri, dengki, hasad. Lantas kemudian posisi yang sudah nyaman itu kemudian di posisi yang sangat tidak nyaman. Karena ada orang yang tidak suka dengannya. Akhirnya apa? Sakit hati, nyeri hati. Ya. Dan kemudian berujung kepada sakit fisik. Bahkan tidak sedikit yang kemudian berujung dengan meninggal dunia karena terlalu terfikirkan oleh sikap sifat temannya yang menzoliminya. Itu enggak sedikit yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan akang teteh yang hadir di sini ya, sehatnya kan kita selalu meminta kepada Allah apa? Sehat lahir dan batin. Jangan hanya lahir saja sehat, batin kita pun harus sehat. Hati kita pun harus sehat, terbebas dari penyakit-penyakit hati, agar setiap aktivitas yang kita jalani betul-betul fisiknya sehat, juga hatinya pun sehat. Ya, qalbun salim. Nah, rekan-rekan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, jadi kematian itu sebuah kepastian dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Akan sangat bahagia ketika kita kembali kepada Allah, kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang dimuliakan, di tempat yang penuh dengan kenikmatan, di tempat yang semua pasti kita menginginkan, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekan-rekan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, agar kita menjadi hamba Allah yang tentu dekat dengan Allah, kelak ditempatkan di tempat yang mulia di akhirat, maka kedekatan kita pun tentu bukan hanya kedekatan kelak nanti di akhirat. Kita pun berupaya untuk dekat dengan Allah, untuk taqarrub ila Allah itu di dunia. Jadi dunia yang hari ini sedang kita jalani pun kita harus mengupayakan dengan sekuat tenaga, dengan ikhtiar yang maksimal untuk betul-betul dekat dengan Allah. Taqarrub ilallah. Jadi at-taqarrub ilallah, dekat dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah adalah sebuah kepastian, sebuah keharusan. Kalau dunia kita ingin mendapatkan kebahagiaan, akhirat pun kita ingin meraih kebahagiaan. Nah, sahabat, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pemirsa Indosiar yang sedang menyaksikan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah itu dekat. Ini dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Silakan bagi yang ada mushaf Al-Qur'annya atau di dalam Al-Qur'an handphone ada aplikasi Al-Qur'an, manfaatkan yuk handphonenya biar jadi pahala buat kita, biar dipertanggungjawabkan kelak, hisabnya juga jadi ringan gitu ya. Nah, dalam Al-Qur'an teman-teman bisa buka surat Al-Baqarah ayat 186. Ini ayat 186 ada korelasi, ada kaitan munasabah dengan ayat saum ya. Saum 183, 184, 185, 186, 187. Kalau bicara mengenai saum Ramadan, berapa bulan lagi kita akan masuk saum Ramadan? Sabarasa sih deui nya. Mungkin sekitar 3 bulan lagi ya Kang Nanang ya. Kita akan menikmati Ramadan. Nah, di ayat 186 Allah Subhanahu wa taala jelas menyatakan bahwasannya Allah dekat dengan kita sebagai hamba-hambanya. Jadi kalau ada yang bertanya apakah Allah itu jauh atau dekat, maka jawabannya di Al-Baqarah 186, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentangku, fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Allah ini dekat. Ujibu da'wata da'i, pasti akan mengijabah. Aku pasti akan memperkenankan permohonan orang-orang yang apabila meminta kepada Allah, apabila berdoa kepada Allah. Syaratnya apa? Fal yastajibu li,
maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, wal yu'minu bi, dan beribadahlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi Allah ini dekat, rekan-rekan sahabat yang Allah muliakan. Jangan pernah mengira Allah ini jauh. Orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, takarrub kepada Allah, pasti meyakini keberadaan Allah yang begitu sangat dekat dengan kita. Kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, yang terjadi apa? Merasa diawasi oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, baik dalam kondisi sendiri maupun lagi ramai, lagi banyak orang, kita akan selalu merasa dilihat sama Allah. Jadi orang yang takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Para ulama menyebutkan takwa itu adalah imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan Allah, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sendiri. Ada yang masih sendiri di sini? Ada yang masih sendiri? Sendiri menyepi? Sudah terlalu lama sendiri gitu ya. Sendiri di kontrakan, sendiri di kosan. Tidak ada kawan yang lain kecuali hanya diri kita sendiri saja. Qadarullah, Ustaz, saya memang belum menikah, sendiri. Berikut nomor WhatsApp saya. Jadi pengumuman itu namanya. Ketika sendiri di kosan, sendiri di kontrakan, sendiri di rumah, kalau kita mampu mewujudkan ketakwaan, maka kita tidak akan bermacam-macam. Kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang justru melanggar aturan Allah dan Rasul. Jadi kalau lagi ramai, lagi banyak orang, lagi banyak teman-teman, rasa-rasanya mau berbuat dosa itu dipikir ulang gitu ya. Mau melanggar aturan Allah itu dipikir lagi gitu. Tapi yang bahaya adalah ketika Allahnya hanya diyakini ada dalam keramaian saja. Tapi ketika kondisi kita betul-betul sendiri, tidak ada satupun yang melihat kita, tidak ada yang mengawasi kita, betul-betul seorang diri. Nah, kalau kita mampu mempertahankan ketakwaan, kalau kita mampu menjaga nilai-nilai takwa, maka sungguh bersyukurlah kita. Sukses orang tersebut. Suksesnya kenapa? Karena takwanya tidak hanya di kala ramai, tapi di kala sendiri pun dia takwa kepada Allah. Nah, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, karena Allah begitu dekat dengan manusia, Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia Allah tahu. Hari ini teman-teman ngaji, Allah tahu. Apa yang ada dalam diri kita, ngaji kita karena Allah, Allah tahu. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 7. Bisa dibuka ya Al-Qurannya, surat Al-Mujadilah ayat 7. Al-Mujadilah ayat 7. Kata Allah, alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Kata Allah, alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Tidakkah engkau perhatikan annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, bahwasannya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya. Hati-hati teteh, akang yang lagi ngobrol, diskusi gitu kan.
berdua, bertiga, itu Allah selalu menyertai kita. Ieu mah Ustaz da rahasia mulai anu apaleun. Hati-hati merasa merahasiakan pembicaraan, mungkin dari pantauan orang tidak ada yang tahu. Tidak ada yang ngerekam gitu kan, tidak ada yang tahu. Tapi hakikatnya Allah membersamai kita. Bahkan di sini disebut masih di ayat berikutnya, wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada pembicaraan yang kelima melainkan dialah yang keenam. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Jelas sekali kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Jadi mau banyakkan, mau sedikit, ketika kita melakukan sebuah pembicaraan, diskusi, obrolan, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Ainama kanu. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jelas sekali rekan-rekan, sahabat, akang, teteh yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah bersama dengan kita. Allah mengetahui apa yang kita lakukan, baik yang di langit maupun yang di bumi. Ya sayangnya meskipun Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah dekat dengan kita, sayangnya kita sebagai manusia kadang merasa jauh dari Allah. Bahkan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Tak sedikit manusia yang kemudian berani menyimpang dari aturan-aturan Allah. Kenapa? Karena merasa jauh dari Allah. Kalau orang taat kepada Allah, tidak melakukan penyimpangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, oh jelas dia merasa dekat dengan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau ada orang yang berani melakukan penyimpangan, ada orang yang berani melakukan kemaksiatan, ada orang yang berani tidak menjaga pandangan, ada orang yang berani tidak menjaga lisan serta perbuatannya, itu sebetulnya sebagai tanda bahwasanya dia merasa jauh dari Allah. Tidak merasa dekat dengan Allah. Tidak merasa diawasi oleh Allah dan tidak merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, rekan-rekan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, agar manusia dapat bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, Allah mendidik manusia dengan sejumlah peribadahan. Allah mendidik kita dengan sejumlah peribadahan, mulai dari wudu, mulai dari sholat, hajinya, saumnya. Ini adalah bagian dari didikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada tidak di antara rekan-rekan yang berani melaksanakan sholat tanpa melakukan bersuci terlebih dahulu, wudu saja sebut? Ada ya? Ada tidak? Tiba-tiba sholat ngiringan, ya, di Masjid Muhajirin sholat naon nembe isya pas ditaros teteh atau wudu? Henteu, da abdi mah memang tiap sholat tara wudu. Ada enggak orang yang berani kemudian melakukan sholat tapi tanpa melakukan toharoh, tanpa melakukan wudu? Saya kira tidak ada yang berani melakukan sholat meskipun itu sholat sunnah kemudian tidak berwudu. Kenapa dia tidak berani melakukan itu? Karena merasa dekat dengan Allah, karena diperhatikan oleh Allah, karena diawasi oleh Allah. Sholat tidak ada yang berani sengaja mengurangi jumlah rakaat tanpa sebab. Tidak ada yang kemudian berani menambah jumlah rakaat. Tidak ada yang kemudian berani untuk merekayasa aturan-aturan sholat. Kenapa? Karena merasa dekat dengan Allah, merasa diperhatikan, dipantau oleh Allah.
Tadi tidak ada yang sholat maghribnya 1 rakaat setengah, nggak ada. Yang sholat isanya jadi 5 rakaat, 6 rakaat, nggak ada. Kenapa? Karena ya saya merasa diperhatikan sama Allah. Meskipun nggak ada CCTV, meskipun punten sholatnya munfarid di rumah di kota, tetap jumlahnya 4 rakaat. Nah, jadi termasuk jamaah haji, jamaah umroh. Adakah di antara mereka yang berani mengurangi jumlah bilangan tawaf yang harusnya 7 putaran? Tiba-tiba kemudian abdi mah Ustadz badai 5 putaran weh. Ya, nggak ada yang berani. Jadi 7 tetap 7. Kenapa? Karena merasa diperhatikan oleh Allah, karena merasa dekat dengan Allah. Ya, termasuk saum. Orang melaksanakan saum, tidak ada kemudian yang berani membatalkan saum tanpa sebab, tanpa alasan syar'i, tiba-tiba berbuka, tidak ada yang berani. Kenapa? Karena merasa dekat dengan Allah. Ya sayangnya merasa dekat dengan Allah ini hanya pada ibadah-ibadah mahdhah saja. Begitu keluar dari masjid, begitu keluar dari ibadah sholat, selesai sholat, transaksinya ya masih transaksi jahiliyah. Bisnisnya masih bisnis yang kemudian melanggar aturan-aturan syariat. Padahal kalau sholatnya benar, kalau ibadahnya benar, merasa dekat dengan Allahnya benar, maka harusnya benar dalam kehidupan kita keseharian. Jadi kita harusnya benar dalam kehidupan keseharian. Tidak ada yang berani mengambil hak saudaranya, hak temannya, hak karyawannya. Kenapa demikian? Karena ia merasa dekat dengan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang jadi pertanyaannya adalah, ada enggak pengaruh positif dari taqarrub ilallah? Ada enggak nilai-nilai positif, pengaruh positif yang bisa kita ambil dari kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita perhatikan tentu banyak sekali. Banyak sekali. Saya akan paparkan minimal 300. Oh, seperti 300 semuanya. 300 pengaruh positif seperti. Diskon nya nolnya di parijenannya 3 aja lah. 3 pengaruh positif ketika kita dekat dengan Allah. Nah, saya sebut seperti ini biar bagi yang mau mencatat, mungkin mau nge-share lagi, ya, mau dijadikan bahan renungan, bahan ceramah lagi boleh, ya. Jadi judulnya kita lagi bicara mengenai taqarrub ilallah. Saya bicara mengenai taqarrub ilallah ini ya tentu banyak sekali pelajaran yang setiap kita punya pengalaman masing-masing, ya. Kemarin qadarullah Allah berikan ujian, sakit saya 2 pekan yang luar biasa, ya, sakit banget sakitnya gitu kan. Ini hikmah 2 pekan sakit tak bisa kemana-mana gitu, ya. Undangan pengajian semua di cancel karena tidak ada yang ngundang. Jadi kegiatan semua di off-kan, tapi hikmahnya Masya Allah, kita jadi semakin menyadari akan kelemahan kita, akan kelemahan manusia, dan sakit itu harusnya juga menjadi media untuk kita semakin dekat dengan Allah. Jangan sampai sakit itu jadi jauh dari Allah. Ketika kondisi kita sakit, termasuk kondisi lagi sehat, biasanya orang lupa, ya. Kalau dalam kondisi sakit biasanya orang dekat dengan Allah, ingat sama Allah. Tapi ketika sehat, komo seur artos mah gitunya, sepotos akang-akang itu dianya. Wajah-wajah yang banyak uang semua, termasuk teteh, ya. Lihat. Di sini ada 3.000 teteh-teteh yang hadir, ya. Ketika kondisi kita senang, ketika kondisi kita sehat, kadangkala manusia suka lupa kepada Allah. Tapi begitu disentil dengan sakit, begitu disentil dengan ujian, musibah yang tidak mengenakan, baru dekat dengan Allah. Nah, harusnya kita dekat dengan Allah ini dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi sehat, sakit, senang, susah, selalu ingat dengan Allah.
Jadi tema ini lahir dari sebuah perenungan dan ya tadi yang saya sampaikan mukadimah ya, dengan berita wafatnya ulama. Ini kan jadi bahan renungan pelajaran buat kita. Seharusnya kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai adanya berita kematian itu hanya sekedar berita selintas saja. Saha nu ngantunkeun teh, saha nu maot teh. Eta si akang eta, oh maot atau hungkul. Siapa yang meninggal tuh Ustadz A, oh ngantunkeun, tos hungkul gitu. Ya tidak ada kemudian membekas dalam dirinya untuk mengambil pelajaran. Orang mukmin itu ketika meninggal atau ketika bicara mengenai kematian itu kafal cukuplah kematian itu sebagai pelajaran, cukuplah kematian itu sebagai guru, dan keyakinan itu sebagai kekayaan. Jadi orang mukmin itu manakala ada berita meninggal, manakala ada teman yang meninggal dunia, harusnya kita jadi wa'idun, jadi pelajaran, jadi guru, jadi cambuk bagi kita untuk makin sadar bahwasanya dunia ini adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Hari ini kita sholat di belakang imam, esok lusa bisa jadi disolatkan di depan imam. Hari ini kita berdiri di atas tanah, besok bisa jadi kita berada di bawah tanah. Maka ketika berita-berita kematian itu harusnya jadi pelajaran bagi kita. Dan pesan ketika kita ziarah kubur itu ada satu doa ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Teman-teman pernah ziarah kubur? Doa apa yang biasanya disampaikan ketika ziarah kubur? Ke pemakaman muslim tentu. Biasanya doa apa? Kalimat apa yang terungkap ketika kita menyengajakan ziarah kubur? Faman aroda an yazurul kubur falyazur fa innaha tudzakiru bil akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin ziarah kubur falyazur, maka hendaklah berziarah. Silakan ziarah. Kenapa ziarah? Fa innaha tudzakiru bil akhirah, karena ziarah itu akan mengingatkan kita kepada akhirat. Orang kalau ziarah ingat apa? Ingat mati pasti. Ya, makanya ketika ziarah itu nggak perlulah kita bikin vlog, ya, bikin konten. Hai guys, saat ini aku lagi di kuburan. Tahu nggak ini kuburan siapa guys? Ini kuburan artis loh. Nggak perlulah konten-konten yang membuat kita jadi jauh dengan Allah. Justru ketika kita ke kuburan, ketika kita mengantarkan saudara teman yang meninggal dunia, harusnya makin ingat dengan akhirat. Bukan kemudian repot untuk membuat konten yang membuat kita jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ke kuburan biasanya apa? Teteh, Akang mungkin? Kalimat apa yang terucap dan terungkap? Beda ya, orang-orang soleh, orang-orang tawadhu itu ketika ditanya pada diam. Ini selalu kalau saya nanya tuh diam. Ini adalah bukti kesolehan mudah-mudahan. Menjaga keikhlasan. Biarkan ustadz saja yang jawab. Kami jamaah cukup diam saja. Antepkeun we si ustadz, antepkeun kayak capek sorangan. Kayak dijawab gitu. Kalau kita ziarah kubur, kalimat yang terucap adalah Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Salam sejahtera untuk ahli kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian. Antum salafuna, engkau telah mendahului kami. Wa nahnu bil athar, dan kami pun pasti akan menyusul. Itu kalimat yang singkat ya di antara sekian doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana terdapat kalimat antum salafuna wa nahnu bil athar. Kalian sudah mendahului kami dan kami pun pasti akan mengikutimu. Makanya teman-teman, rekan-rekan, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ziarah kubur itu harus menjadi pengingat kepada kematian dan ingat kepada akhirat. Maka kembali kepada tema bahasan yang tadi saya sampaikan,
Apa dampak positif ketika orang dekat dengan Allah ataupun mendekatkan diri kepada Allah? Yang pertama adalah memiliki ketenangan dan ketentraman jiwa. Jadi kalau orang dekat dengan Allah, ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwanya pasti akan tenang. Maka hidupnya pasti akan nyaman. Dengan kedekatan kepada Allah, seseorang selalu merasa diawasi oleh Allah. Kedekatan tersebut berpengaruh pada keberanian seseorang untuk tidak menyimpang dari jalan Allah. Dia juga menjadi yakin bahwa Allah pasti mengetahui segala masalah dan persoalan yang dihadapinya, dan yakin bahwa segala masalah, segala persoalan yang dihadapinya, Allah sudah berjanji akan selalu memberikan pertolongan kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi ini keyakinan bagi kita sebagai kaum muslimin. Kalau kita dekat dengan Allah, maka kita akan diberikan ketenangan dan ketentraman jiwa. Meskipun persoalan ada, problem ada, masalah ada, ya. Jadi sebetulnya masalah itu pasti ada. Tidak seperti ungkapan salah satu produk, salah satu apa tuh? Mengatasi masalah tanpa masalah. Justru sebetulnya jadi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah, betul nggak? Ada nggak orang yang mengatasi masalah tanpa masalah? Justru jadi masalah, Ustadz. Kunaon? Nya HP abi jadi gaduh gitu, udah ada disimpan gitunya. Apa? Rumah saya jadi tidak ada, jadi masalah ya, mengatasi masalah dengan masalah jadinya ya. Tapi kalau kita ingin mengatasi masalah tanpa masalah-masalah lain, sebetulnya masalah pasti ada gitu ya. Tetapi kita mampu untuk meraih dan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Ternyata kuncinya adalah dekat dengan Allah. Ini kalau orang sudah dekat dengan Allah, maka lisannya, perbuatannya tidak akan pernah jauh dari zikir kepada Allah. Dan orang-orang yang zikir kepada Allah, ini jelas ayatnya sudah pada faham, sudah pada tahu. Disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hati mereka selalu tenang dengan apa? Dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kalian akan tenang. Jadi hati-hati ya pemuda-pemudi. Tenangnya hidup itu bukan karena ingat seseorang, bukan karena ingat orang yang kita cintai, bukan. Tapi ingat bahwasannya ketenangan hidup bagi orang mukmin itu akan diraih ketika ingat Allah, ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipersingkat saja yang kedua, karena sudah jam 12 malam. Kurang 3 jam langsung ninggal karena jam gitunya. Aritos ninggal karena jam tehnya hoyong nate pengawasan teh enggal-enggal Pak Ustaz. Pengaruh positif yang kedua dari taqarrub ilallah, selain ketenangan, ketentraman hidup, ketentraman jiwa, yang kedua adalah tidak akan berani menyimpang dari jalan ketentuan-ketentuan Allah. Jadi kalau orang yang dekat dengan Allah, maka dia tidak akan berani menyimpang aturan-aturan Allah. Tidak akan berani menyimpang dengan ketetapan, ketentuan-ketentuan Allah. Seseorang akan menyadari bahwa apapun yang dilakukan di dunia, pasti dalam pengawasan Allah. Allah mengetahui sekecil apapun, apalagi dia menempatkan malaikat yang selalu menyertai dan mengawasi manusia. Rekan-rekan bisa buka ya surat Qaf. Ada yang hafal di sini surat Qaf? Qaf, shadaqallahul azim. Qaf, surat Qaf ini adalah surat sabarahannya? Ke-50 kalau tidak salah. Bisa dibuka 18. Surat Qaf ayat 17 sampai 18. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini
wa 'anil shimali qa'id. Kata Allah, ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Aduh, hati-hati lisannya. Jangan sampai ada kata-kata yang menyakiti perasaan teman kita, perbuatan yang membuat kita nantinya menyesal. Kenapa? Karena kita yakin di ayat ini malaikat selalu menyertai kita dan selalu siap mencatat amal-amal kita. Apakah amal perbuatan yang kita lakukan atau amal perbuatan buruk? Apakah perbuatan baik ataupun perbuatan buruk? Hari ini teman-teman Masya Allah duduk di Masjid Al-Muhajirin. Ini semua sudah tercatat. Ya, Teteh tadi juga datang kumpul. Ini pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang kemudian terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang harus berani bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dicatat oleh malaikat dan diawasi oleh Allah. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Ketika di dunia telah berbuat baik, kebahagiaan akan diperoleh, dan apabila berbuat buruk, berbuat jahat, kesengsaraan yang harus dirasakan kelak di akhirat. Maka hayu sama-samalah ya kita jaga lisan kita, ya termasuk yang ceramah nih. Yang ceramah, yang tausiah bisa jadi lebih banyak dosanya daripada jamaah ya. Betul tidak? Betul. Aduh, tega Kak Ustadz gitunya. Betul, bisa jadi yang ceramah yang menyampaikan pesan ini banyak sekali dosanya. Pintar berkata, mungkin berucap, tapi dalam beramal bisa jadi justru sedikit. Na'udzubillah. Jamaah justru bisa jadi lebih soleh dari ustadznya ya. Maka semua itu tercatat dengan rapih. Catatan-catatan kita, amal-amal kebaikan ataupun amal keburukan. Rekan-rekan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Terakhir, yang ketiga, pengaruh positif ketiga dari taqarrub, dekatnya diri kita kepada Allah atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tanggung jawab terhadap tegaknya nilai-nilai Islam. Jadi yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap tegaknya nilai-nilai Islam. Perjuangan menegakkan ajaran Islam di muka bumi merupakan keharusan yang ditunaikan oleh setiap muslim sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Adanya taqarrub ilallah akan membuat seseorang merasa terkontrol langsung dari Allah, sehingga jika tidak dilaksanakan perjuangan itu membuat seseorang dinilai sebagai orang yang tidak konsekuen dengan keislamannya. Maka kita dianjurkan untuk berupaya menegakkan nilai-nilai Islam dari hal-hal yang terkecil sajalah ya, jangan yang berat-berat. Contoh tegaknya nilai-nilai Islam apa contohnya? Yang ringan. Contoh ya makangnya Kang MC contohnya. Contoh kita menegakkan nilai-nilai Islam sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya adalah minum dengan tangan kanan lalu diawali dengan membaca doa. Ini contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Aduh Gusti, meniasa nikmat kieu cai. Masya Allah. Ini contoh menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya di rumah, anak saya baru usia 4 tahun, tapi dari sejak kecil ini selalu saya didik makan minum harus duduk. Gitu ya. Makan minum harus duduk. Meskipun itu anak kecil yang kemudian mungkin sering mengabaikan ya. Tapi setiap kali dia makan sambil berdiri, saya sampaikan apa? Rasul mendidik kita, Rasul menyuruh kita
Harusnya kan mencintai anak yatim, saya rubah liriknya. Rasul menyuruh kita makan minum sambil duduk. Nah, tiba-tiba ngurangi keeng kan. Ini adalah pertanda harus segera diakhiri. Harus mengitunya. Jadi dibiasakan duduk, makan minum duduk itu adalah nilai-nilai yang harus ditegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa tidak sedikit orang-orang yang kemudian karena sejak kecilnya tidak dibiasakan dengan nilai-nilai Islam, tidak ditegakkan syariat Islam, yang terjadi apa? Sudah besar makan sambil jalan-jalan, minum sambil berdiri, itu ya. Kemudian apalagi? Ya banyak ternyata amalan-amalan keseharian yang ringan bisa jadi, tapi kita abaikan. Tidak kita tunaikan dengan baik. Maka rekan-rekan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jelas beda ya orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak berjihad. Ini kalau kita sebutkan di surat An-Nisa ayat 95, tidaklah sama antara orang beriman yang duduk, yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur, halangan, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Ya, termasuk contohnya inilah kajian rutin ya Masjid Al-Muhajirin adalah bagian dari bertanggung jawab terhadap tegaknya nilai-nilai Islam. Karena kita dekat dengan Allah, kita ingin dekat dengan Allah, dan kita pun ingin dicintai oleh Allah. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka lakukanlah 3 poin tadi. Yang pertama, masih ingat Teteh, Akang? Pengaruh positif dari taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman jiwa. Yang kedua adalah tidak akan berani menyimpang dari jalan dan ketentuan Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengaruh positif dari taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah bertanggung jawab terhadap tegaknya nilai-nilai Islam. Mudah-mudahan apa yang dipapar disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga makin hari kita makin dekat dengan Allah. Bukan hanya pergantian tahun saja, tapi setiap pergantian hari, pergantian waktu, kita makin dekat dengan Allah, kita makin dicintai oleh Allah, dan Allah pun semoga makin mencintai kita. Dan semoga suatu saat ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, pulangnya kita dalam keadaan taqarrub ilallah, dalam keadaan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala.